Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello folks, welcome back to English class. Today's topic is grammar focus, that is passive voice. Sebelum kita kenalan lebih jauh dengan passive voice, kita harus kenalan juga dengan active voice. Apa sih active voice dan passive voice itu? Jadi gini teman-teman, active voice dan passive voice itu merupakan kalimat aktif dan kalimat pasif. Di sini disebutkan bahwa in general, the active voice makes your writing stronger and more direct, and you guessed it, more active. The subject is something or it does the action of the verb in the sentence. With the passive voice, the subject is acted upon by some other performer of the verb. Nah, apa tuh penjelasannya? Penjelasannya kurang lebihnya seperti ini. Kalau kalimat aktif, itu fokusnya lebih pada subjek yang merupakan sesuatu atau pelaku di mana dia melakukan sebuah aksi atau kegiatan. Seperti itu. Kegiatan itu nanti diwakili oleh kata kerja di dalam kalimat. Sementara dengan passive voice atau kalimat pasif, subjeknya ini dikenakan kegiatan oleh kata kerjanya. Jadi, subjek dalam kalimat pasif itu sebenarnya adalah objek yang dikenakan pekerjaan dari kata kerjanya. Kalau di kalimat aktif, objeknya ini ada di belakang. Sementara kalimat pasif, objeknya pindah jadi ke depan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat slide selanjutnya. Yuk, kita cari perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Take a look at the table below. Here are the example of active and passive voice. Can you find the difference? For active voice, the hunter killed the lion. Meanwhile, the passive voice, the lion was killed by the hunter. Dari contoh kalimat pertama ini, bisa kita lihat bahwa struktur kalimat aktif dan struktur kalimat pasif itu berbeda. Perbedaan paling jelas terlihat pada subjek yang ada pada kalimat aktif dan kalimat pasif. Di kalimat aktif, subjeknya adalah the hunter. Sementara di kalimat pasif, the lion menjadi subjek dalam bentuk kalimat pasif. Sementara dalam kalimat pasif, subjeknya berubah menjadi the lion. Perubahan juga terjadi pada kata kerjanya. Kalau di kalimat aktif, kita hanya memerlukan kata killed yang mewakili kata kerjanya. Sementara di kalimat pasif, kita menggunakan was killed untuk mewakili aktivitas atau kegiatannya. Di kalimat pasif, pelakunya atau the hunter itu muncul di belakang. Sementara kalau di kalimat aktif, justru pelakunya muncul di depan. Dengan ini bisa kita simpulkan bahwa kalimat aktif itu lebih fokus pada subjek, sementara kalimat pasif itu lebih fokus pada aksinya. Nah, berikut ini cara menyusun kalimat pasif. Kalimat pasif hanya butuh dua syarat. Yang pertama, the verb be atau to be, kemudian diikuti oleh past participle atau verb bentuk ketiga. To be itu yang seperti apa sih? To be itu kalau dalam bentuk present, dia berupa is, am, are, sementara dalam bentuk past tense, dia berupa was dan were. Jika kalimatnya dalam bentuk perfect, maka kita menggunakan kata been. Sementara past participle merupakan kata kerja bentuk ketiga yang harus muncul setelah kata kerja to be. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat tabel berikut ini ya. Dikutip dari Grammarly.com, kalimat pasif umumnya digunakan untuk tiga situasi seperti berikut ini. Yang pertama, yaitu berupa reports of crimes or incidents with unknown perpetrators. Jadi maksudnya, kalimat pasif digunakan untuk melaporkan atau menceritakan sebuah kejadian di mana pelakunya itu tidak diketahui. Contoh kalimatnya adalah, my car was stolen yesterday. Di sini tidak diketahui siapa yang mencurinya. Kemudian, penggunaan kedua adalah for scientific context. Jadi, untuk konteks ilmiah atau jika kita membicarakan sesuatu bersifat ilmiah, ini bisa juga menggunakan bentuk kalimat pasif.
Contohnya, the rat was placed into a T-shaped maze. Tikusnya ditempatkan di labirin berbentuk T. Penggunaan yang ketiga bisa juga untuk emphasize an action itself and the doer of the action is irrelevant or distracting. Jadi ketika kita mau menekankan atau emphasize aksinya ketimbang pelakunya. Jadi kalau kita lebih fokus pada aksinya sendiri dibanding pelakunya dari aksi tersebut. Sehingga kita bisa menyamarkan pelakunya dengan cara membuat kalimatnya menjadi kalimat pasif. Contoh kalimatnya adalah the president was sworn in on a cold January morning. Presiden diambil sumpahnya pada suatu pagi di bulan Januari yang dingin. Sekian penjelasan tentang passive voice. Mudah-mudahan kalian lebih paham tentang passive voice ini. Agar lebih paham, yuk kita kerjakan latihan di webnya. Thank you for watching. See you next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.